Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan setiap aktivitas-aktivitas kita sebagaimana mestinya. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Di sini saya akan membawakan sedikit penyampaian ceramah singkat tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Islam dalam bentuk dasarnya adalah wahyu Allah yang merupakan sesuatu yang nirbahasa. Wahyu dalam bentuk asalnya ditempatkan dalam sebuah blueprint yang disebut Lauh Mahfuz. Dari sanalah ia memancarkan dirinya melalui tanda-tanda Tuhan yang terdapat dalam seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini. Secara filosofis, agama itu merupakan keyakinan seseorang akan eksistensi Tuhan. Kalau dalam ajaran Islam, agama itu merupakan suatu keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta ketentuan-ketentuannya yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Oleh karena itu, ajaran Islam bersifat samawi atau melangit, berdasarkan wahyu-wahyu Allah. Namun demikian, sifat samawi ini harus diturunkan ke bumi, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebab tujuan utama dari agama itu sendiri adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Indonesia adalah bukan merupakan suatu negara Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara Pancasila di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Menumbuhkan atau membumikan Islam di Nusantara ialah bermaksud untuk menumbuhkan dan menghadirkan Islam yang ramah, serta menumbuhkan Islam yang toleran tanpa adanya kekerasan dalam berbaur dengan masyarakat luas, dan tetap menghadirkan nilai-nilai Islam dalam mengimplementasikannya di kehidupan bermasyarakat. Dalam beragama, Indonesia disebut sebagai negara yang mutualis simbiotik, di mana agama di sini menjadi suatu sumber inspirasi, baik dari segi hukum, etika sosial, bahkan dalam sistem ketatanegaraan, tanpa menyebut diri sebagai negara agama. Setiap orang boleh hidup dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dan negara mendorong akan hal itu. Membumikan Islam pada kaum muslim harus ditempuh dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah dengan cara kultural. Kultural di sini bermakna di mana nilai-nilai Islam itu sendiri bisa diterapkan dan dilaksanakan di negeri yang kita cintai ini. Kemudian dengan cara struktural, yaitu dengan cara upaya penyadaran kaum muslim melalui pendekatan budaya atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan ini juga sering disebut dengan tradisi. Setiap tradisi itu
kemudian disesuaikan dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam. Lantas, bagaimana membimbingkan Islam ketika berhadapan dengan negara? Sedangkan diketahui bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Sebagian orang meyakini bahwa Islam dapat hidup di mana saja. Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti mendekatkan diri melalui mekanisme sistem nilai atau substansi. Artinya, tidak peduli apakah sistem bernegara kita adalah konstitusi ataukah Pancasila. Selama kehadiran Islam bisa menyinari semua peraturan-peraturan yang ada di ketatanegaraan Indonesia, itu bermakna dan mempunyai nilai-nilai Islam, itu semua tidak akan menjadi masalah. Jadi bagaimana membumikan Islam sebagai Islam yang ramah terhadap agama yang lain? Kita sebagai umat yang beragama Islam harus menumbuhkan rasa toleran kepada sesama manusia. Hal ini merupakan suatu kewajiban dan bertujuan untuk memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Berkaitan dengan firman Allah tersebut, kita sebagai umat Islam harus menjadi pribadi yang toleran, selalu menghormati dan menghargai agama lain, selalu menghormati setiap ras, suku, dan setiap budaya yang ada di sekeliling kita, sehingga ini akan mewujudkan persatuan dan kesatuan serta perdamaian bangsa. Sebab Islam adalah keselamatan dan suatu kedamaian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Kesalahan murni datang dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.